Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DH, kembali lagi di Podcast DH. Nah, di episode spesial Ramadan kali ini akan ditemani oleh saya Muhammad Rifki Atala dari kelas 11C. Gimana nih puasanya teman-teman? Pasti lancar kan? Jangan loyo-loyo loh. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal membahas tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang dimana dengar-dengar katanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Tentunya kita nggak bahas ini sendirian dong. Saya ditemani oleh narasumber yang keren dan tentunya ilmunya nggak kita raguin lagi. Mari kita sambut bersama-sama Ustadz Syukur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Ustadz? Akhir-akhir ini di bulan Ramadan ini apa sih kesibukannya Ustadz yang sedang Ustadz jalani? Ya alhamdulillah ya, di akhir-akhir Ramadan ini yang pertama alhamdulillah kita bisa mengisi Ramadan hari-hari yang kemarin di Ramadan ini. Mudah-mudahan diterima ibadahnya ya. Amin ya robbal Dilipat gandakan alamin. pahala, kalau ada kekurangannya ya Allah kita mohon supaya disempurnakan. Amin. Kemudian ya akhir-akhir ini ya tetap menjalankan tugas sebagai seorang dai ya, mengisi kajian-kajian taraweh misalnya, Oh iya. ataupun tausiah takjil, atau biasa juga ibu-ibu di zuhur biasanya mereka minta namanya majelis, mengisi majelis taklim. Oh iya. Oh iya Ustadz. Nah teman-teman semuanya, tentunya kalian gak asing dong dengan Ustadz Syukur ini. Karena di episode sebelumnya Ustadz Syukur sudah pernah ngisi podcast tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi mohon izin ya Ustadz, saya kenalin sedikit. Jadi Ustadz Syukur ini merupakan salah satu Ustadz yang sudah memberi banyak motivasi kepada santri dan santriwati yang ada di DHBS. Oke Ustadz, jadi di sesi kali ini kita bakal membahas tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Nah, saya masih penasaran nih Ustadz, kapan sih tepatnya malam Lailatul Qadar itu? Sebenarnya ada pemahaman yang berbeda ya. Kadang-kadang makna Lailatul Qadar itu adalah malam ketika diturunkan Al-Quran ya. Dan memang disebutkan di dalam hadis bahwa malam ketika diturunkannya Al-Quran itu adalah di malam ke-17 Ramadan. Oh. Ya, 17 Ramadan. Nah, sedangkan kata Lailatul perintah dalam untuk mengoptimalkan ibadah supaya kita mengejar Ramadan Lailatul Qadar disebutkan oleh baginda Rasulullah adalah di 10 malam terakhir. Sedangkan kan tanggal 17 kan bukan 10 malam terakhir. Iya. 17 malam terakhir jadinya. Iya. Ya kan? 13 malam terakhir. Kalau 17 kan berarti kan 13 malam terakhir. Sedangkan Rasul mengatakan 10 malam terakhir. Berarti kan terhitung dari tanggal 20, ya kan? Oh iya. Kalau 10 malam terakhir kan berarti kan terhitung dari tanggal malam 20. Iya. Sampai tanggal 30. Kemudian penyebutan 10 malam terakhir lebih spesifik lagi. Di dalam hadis itu disebutkan malam-malam ganjil. Maka dipahami oleh para ulama itu adalah tanggal malam 21, 23, 25, 20 apalagi 27, 29. Nah, biasanya injury time malah paling karena ditunggu-tunggu ya. Karena ditunggu-tunggu dan injury time jadi lebih menegangkan. Akhirnya muncullah kesan malam 27 dan 29. Karena itu injury time. Iya. Ya, seperti itu. Oh, jadi tidak ada penentuan kapan sih malam Lailatul Qadar, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tetapi Rasulullah sudah memberikan sedikit clue ya. Ya, bahwa itu di 10 malam terakhir, kemudian di malam-malam ganjil
kalau belum, artinya ya malam-malam ganjil, nah semakin terakhir ya semakin harus antusias untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Iya, 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 iya. Nah, Ustadz, Mhm. ngomong-ngomong tentang malam ganjil tadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ada nggak sih Ustadz alasan kenapa harus di malam ganjil dan apakah nggak bisa di malam genap gitu, Ustadz? Iya. Yang pertama, itu info yang kita dapatkan dari Rasulullah. Oh. Jadi kita berasumsi dulu dengan dalil bahwa kita taunya dari Rasulullah. Oh, Karena kebetulan Rasulullah menyampaikan 10 malam terakhir dan di malam ganjil, otomatis kita mengimani itu ya, mempercayai itu. Yang kedua, eh, beberapa kata ganjil itu mengarah kepada angka 1 iya sih, ya. satu kan ganjil ya, Ya, Ustadz? artinya kalau genap ditambah 1 pasti langsung jadi ganjil. Iya, Betul tidak ya? iya betul. Nah, begitu juga kalau ganjil ditambah 1 jadi genap. Artinya di sini angka 1 menjadi sesuatu yang dominan mengalami perubahan. Hmm. Dan 1 itu selalu kalau di dalam ajaran Islam adalah la ilaha illallah. Oh, iya, 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 iya. Kalimat tauhid gitu ya. Ya tauhid kan artinya mengesahkan. Jadi sangat penting berkenaan dengan, sehingga ganjil itu menjadi apa ya, menjadi spesial dalam hati kita, dalam keimanan kita. Bahkan eh, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menyebutkan bahwa Allah itu ganjil, artinya Allah itu satu. Satu. Ya. Jadi itu apa namanya, kenapa menurut ya hasilnya menurut perkiraan kita, tapi yang jelas itu kan disebutkan oleh baginda Rasulullah itu adalah ganjilnya ya. Tetapi menurut pemahaman kita bahwa boleh jadi ganjil itu karena larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perlu juga dipahami bahwa ganjil, malam ganjil bagi seseorang belum tentu ganjil bagi yang lain. Iya, Kenapa? Karena permulaan masuk Ramadan kan macam-macam iya tuh. itu sering Ya. jadi pertanyaan sih, Ustadz. Ah, Kan ah, ada yang mulai puasanya tuh hari ini, ada juga yang ah, mulainya tuh besok. misalnya dia mulainya hari Jumat, berarti ganjilnya hari Jumat, ya Oh, kan? Yang mulai hari Sabtu berarti ganjilnya hari Sabtu. Sabtu. Tapi yang bagi nanti setelah itu berarti kan Sabtu Ahad. Bagi yang Ahad akan menjadi ganjil, tapi bagi yang lain menjadi genap gitu kan. Kan gitu kan? Ya, Karena jadi permulaannya yang berbeda. Artinya apa? Eh, Pemahaman kaum muslimin tetap tidak saklek bahwa Lailatul Qadar akan turun di ganjil ya. Karena boleh jadi bisa turun di bulan genap bagi orang yang oh lain gitu jadi ya. gitu Nah, ya. ini yang disampaikan oleh Oh, Ibnu Taimiyah di dalam penjelasannya di dalam kitab beliau. oh jadi pokoknya intinya karena mungkin ada perbedaan, Mm-mm. jadi mungkin di beberapa ada yang diganjil terus tuh karena perbedaan ada yang digenap Benar. padahal sebenarnya bagi mereka itu ganjil Ya. karena perbedaan Atau mulai puasa ya artinya Ustaz. boleh jadi Lailatul Qadar itu turun di ganjil dan genap. Genap dan ganjil, bisa saja. Oh, jadi bisa Bisa. juga nggak menutup Ya, kemungkinan gitu ya Ustaz? ya. Karena itu Hmm, kan rahasianya Allah iya Subhanahu wa iya. taala. Dan Allah tidak susah baginya untuk menurunkan di ganjil dan genap. Iya, Betul tidak? betul betul. Ah, Oke. Oke ya, Ustaz, kita lanjut ya Ustaz ya. ke sebenarnya saya pernah dengar nih Ustaz, Mm-mm. ada tanda-tanda khusus kalau mendekati malam Lailatul Qadar. Mm-mm. Yang saya dengar nih Ustaz, Ya. saya pernah dengar kalau dekat-dekat itu pasti malamnya hening sampai air itu Mm-mm. pada hening gitu. Ya, ya, Ada nggak sih sebenarnya Ustaz tanda-tanda yang benar-benar udah dikasih tahu? ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan suatu amal kebaikan kecuali beliau menginformasikan dengan jelas ya. Ya, Nah, termasuk keutamaan Lailatul Qadar adalah hal yang sangat baik yang merupakan anugerah bagi hamba jika dia mendapatkan keutamaan tersebut. Sehingga memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda bahwa hari itu adalah semalam itu adalah malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Jadi kita taunya bahwa itu Lailatul Qadar bukan sebelum datangnya Lailatul Qadar, justru kita taunya pada saat terjadinya atau setelahnya lewat
Lailatul Qadar gitu ya. Baru kita tahu oh itu tandanya gitu ya. Oh iya. Jadi tandanya yang disebutkan yang pertama bahwa kondisi pada saat malam Lailatul Qadar tenang memang. Kondisinya tenang, angin tidak bertiup kencang, hampir mungkin tidak ada tiupan angin, Oh. tapi tidak sesak gitu kan ya, tidak jengah ya kan. Kemudian suara juga tidak apa namanya hening lah ya, sehingga membuat orang yang beribadah pada malam itu sangat-sangat kondusif sekali, sangat khusyuk sekali. Kemudian juga ketika terbit matahari di paginya itu apa namanya, suasana pagi itu terang tapi tidak menyilaukan. Jadi lebih kepada nuansa putih, jadi Hmm. bertaburan putih-putih tapi tidak menyilaukan. Jadi Oh. cahaya matahari itu bersih tapi tidak menyilaukan. Jadi bisa bedakan ya antara eee, mmm, bercahaya tapi menyilaukan terlalu terik gitu Iya, kan. Tapi ini lembut cahayanya jadi nggak sehingga nyilauin gitu ya tidak Ustaz? nyilau dan lebih dominan warna putih di langit gitu. Nah, Hmm. suasananya seperti itu. Eee, yang sepengetahuan saya seperti itu sih yang disebutkan Jadi tanda-tanda. memang sebenarnya ada tanda-tandanya ya Iya, Ustaz yang ada sudah tanda-tanda. dibilang oleh Rasulullah SAW. Nah, terus nih Ustaz, saya nih mau nanya, ada nggak sih sebenarnya orang yang ditugasin buat nyari tanda-tandanya itu? Kan kalau misalnya sudah ada orang yang ditugaskan buat nyari tanda-tanda itu, jadi Mhm, umat muslim bisa persiapkan diri gitu nah Ustadz, mhm, supaya di malam itu mereka ibadahnya lebih maksimal. iya. Sebenarnya sih, hadirnya Lailatul Qadar dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan, hikmahnya itu adalah supaya kita termotivasi untuk, mengoptimalkan di bulan Ramadan itu Eee, dengan ibadah. iya iya iya. Sehingga kita harus memastikan setiap malam yang kita lakukan itu, ibadahnya tidak ada yang, sekedarnya, ya, Mmm, tetapi betul-betul kita optimalkan. Kenapa? Pertama, turunnya Lailatul Qadar rahasia, iya, ya kan, rahasia. Hanya Allah yang tahu. Meskipun Rasulullah sudah memberitahukan clue bahwa dia di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil gitu ya. Yang kedua, bahwa kita hadirnya malam Lailatul Qadar, tugas kita bukanlah untuk mencari tanda Lailatul Qadar. Tugas iya kita iya. tidak mencari tanda-tandanya, Oh, tetapi mengisi ketaatan kita di malam itu. Jangan sampai kita sibuk mencari tanda-tandanya, fokus kepada cari tanda-tandanya, tapi mengisinya itu yang kita lupa. jadi Akhirnya kita kayak tidak nggak khusyuk, ikhlas gitu ya Ustadz? nggak ikhlas, nggak khusyuk ketika membaca Al-Quran. Aduh, bacaan saya kayaknya kurang nih, kayak misalnya saya nggak rela nih baca Quran banyak-banyak, ternyata nggak turun Lailatul Iya iya Qadar. iya iya. Padahal syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah memberikan pahala, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan anugerah, rahmat dan sebagainya. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, bahwa yang dia lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya Kalaupun nanti bertepatan turunnya Lailatul Qadar, maka itu alhamdulillah, iya, ya alhamdulillah. kan? Artinya apa? Yang saya ingin katakan bahwa tidak diperlukan untuk mencari tanda atau mengutus orang untuk tugasnya Oh, mencari tanda-tanda seperti perakiraan cuaca gitu kan ya. iya iya Tidak iya. diperlukan itu. Ya, yang ada adalah kita memastikan khususnya di 10 malam terakhir kita mengencangkan, kata Rasulullah, mengencangkan sarung, Iya iya. dalam arti ya tidak banyak lagi bercengkrama dengan keluarga, istri, tapi lebih banyak itikaf di masjid, fokus dengan qiyamul lailnya, fokus dengan tilawahnya, fokus dengan zikirnya. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan, perhatian kita ketika masuknya malam Lailatul Qadar Mmm, tersebut. begitu ya Ustadz. Jadi, eee, sebenarnya orangnya tuh orang yang disuruh buat Cari gitu ya, cari itu nggak ada ya tidak Ustadz? diperlukan, memang tidak. Tidak diperlukan. Sepertinya, eee, kalau mencari tanda masuknya bulan Ramadan ada, Oh, makanya namanya sidang isbat. iya sedang isbat. Biasanya ditugasin tuh, kamu coba, cek atau perhatikan, di langit bulan sabit sudah muncul apa belum. Tapi kalau untuk yang, Mencari mencari tanda-tanda malam tanda Lailatul Lailatul Qadar, Qadar
Itu sepengetahuan Oh Ustadz iya. belum ada dalam Iya. budaya Supaya lebih kaum ikhlas juga muslimin. ya Ustadz, Iya, lebih khusyuk gitu. karena itu bersifat personal sih ya. Ya. Ya itu bersifat personal. Artinya Lailatul Qadar itu ya bersifat personal. Kalau puasa, masuknya puasa memang bareng-bareng. Tapi kalau kita sama-sama kena Lailatul Qadar ya, nggak ada ceritanya begitu. Ya itu adalah cerita masing-masing. Oh iya, saya merasa bahwa waktu saya sujud itu Lailatul Qadar. Tapi belum belum tentu sama dengan Iya ya. yang lain. Ya biasanya juga di HBS juga gitu sih Ustadz. Mm-mm. Mereka kayak nggak nyari tanda-tandanya, cuman mereka ngelakuin iktikaf bareng di Ya masjid, terus tuh betul. sambil tilawah, sholat sunnahnya Mm-mm. Mm-mm. diperbanyak. Nah, Bahkan sampai ada yang ketiduran di ya masjid. tidak ada masalah. Ya, Bahkan ya, ya. boleh jadi ketidurannya disebabkan karena lelahnya dia beribadah, itu tidurnya bisa jadi Ibadah. ibadah Ya, gitu. Karena orientasinya adalah untuk ibadah. ibadah ya, Nah. gitu. Oh iya Ustadz, ini kan biasanya tuh di masjid besar tuh ya Ustadz, Mm-mm, mm-mm. ada iktikaf bareng. Ya ya. Nah, pertanyaannya itu apakah emang harus di masjid atau yang di rumah juga bisa berkesempatan untuk mengejar malam Lailatul Qadar? Hmm. Kata iktikaf itu selalu identik dengan masjid. Ya, Oh, sebagaimana di dalam Al-Qur'an wala akifina fil masajid ya. Mereka iktikaf eh, di masjid. Jadi memang harus tempat di mana orang sudah mengetahui secara uruf, secara kebiasaan bahwa tempat itu memang dipakai untuk sujud. Nah, salah satu tandanya ya dipakai untuk sholat Jumat iya. gitu ya. Jadi kata iktikaf itu selalu identik dengan masjid. Yang kedua, bahwa Rasulullah mencontohkan ketika beliau iktikaf adalah di masjid. Meskipun rumah Rasulullah atau kamar Rasulullah itu berdampingan, Iya. bahkan dinding kamar Rasulullah dengan dinding masjid itu berdempetan, bahkan satu dinding gitu. Iya. Kalau Rasulullah ingin iktikaf, beliau keluar dari kamarnya, ya, keluar dari kamarnya, kemudian pindah ke dalam area masjid. Mas- Bahkan ada dalam satu riwayat Rasulullah disisir oleh Aisyah, di mana tangan Aisyah menjulur menjulur jadi menjulur keluar, mungkin ada jendela gitu kan. Jadi tangannya Aisyah menjulur keluar jendela untuk menyisir rambut Rasulullah yang kebetulan Rasulullah berada di dalam masjid. Oh, Nah, artinya dari hal yang seperti ini kita pahami bahwa namanya itikaf memang harus ada di masjid. mas- Yang ketiga, kalau kita perhatikan dari syarat untuk dikatakan orang muktakif, orang yang beritikaf, dia harus masuk masjid di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali dengan alasan yang dibolehkan atau syar'i. Artinya kembali lagi menguatkan bahwa itikaf itu memang harus di masjid. tap- Jadi, tapi semisal nih kalau memang karena ada beberapa faktor, mm-mm, tapi mereka pengen ngejar malam Lailatul Qadar, mm-mm, tapi mungkin ada faktor jarak jauh dari masjid kan mm-mm, Ustadz. Jadi mereka di rumah aja. mm. Apa sebenarnya bisa kayak gitu ya Ustadz? Ya Lailatul Qadar kan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus itikaf. Oh, Tapi kemungkinan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar di ada masjid di ya Ustadz. masjid. Ya nggak mungkin dong di kafe. Iya. Nggak mungkin kan di bioskop ya. Apalagi misalnya di pasar gitu ya, karena suasananya tidak mendukung untuk Iya, itu. iya, iya. Satu-satunya tempat yang paling kondusif itu adalah di masjid. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus di masjid ya, Oh, tetapi peluang untuk mendapatkannya lebih besar itu adalah di di masjid, masjid. karena lingkungan dan kondisinya mendukung untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Lailatul Qadar itu. Oh Nah, iya, 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 iya. gitu. Jadi nggak harus di masjid ya teman-teman. Mm, Kalian juga bisa ngejar untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar tuh dari rumah. Nah, mm, oke kita lanjut ya Ustadz. ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Ustadz kisah turunnya malam Lailatul Qadar dan kenapa sih Allah tuh ngasih malam ini sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Ya. Eh, jadi keutamaan malam lalu kemudian disebut dengan Lailatul Qadar itu, eh,
istilahnya aktor utamanya itu karena Al-Qur'an. Jadi karena turunnya Karena Al-Qur'an gitu ya, turunnya Ustaz? Al-Qur'an. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti dimuliakan oleh Allah. Ya. Iya iya. Contoh, Allah memilih turunnya Al-Qur'an di satu malam, bukan di malam yang lain, akhirnya jadilah malam itu sebagai malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah memilih Al-Qur'an itu diturunkan di satu bulan, yaitu bulan Ramadan, yang bukan di bulan Muharram dan seterusnya, maka jadilah bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik, ya Iya, kan? bulan. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an itu ke dalam hati baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Jadilah Rasulullah sebagai sebaik-baik nabi, kan begitu kan? Iya iya. Begitu juga Allah memilih malaikat Jibril sebagai kurirnya mengantarkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah. Jadilah malaikat Jibril sebagai sebaik-baik malaikat. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an kepada umat paling terakhir, yaitu umatnya Nabi Muhammad, kita semua. Iya. Jadilah kita umat yang terbaik di antara umat-umat sebelumnya. Iya sih. Jadi pemeran utamanya kemuliaan di sini ya adalah Al-Qur'an Al-Qur'an. ini ya. Jadi sehingga kalau bilang dikatakan kisah, apa sih kisahnya Lailatul Qadar? Ya kisahnya Lailatul Qadar itu adalah Al-Qur'an yang Oh, jadi diturunkan ya. karena turunnya Al-Qur'an gitu ya, Ustaz? Ya, karena diturunkan Al-Qur'an. Sehingga karena Al-Qur'an menjadi pemeran utama nih, Ya. kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar seharusnya kita juga berinteraksi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an. iya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang mengkhususkan bulan Ramadan, apalagi kalau malam-malam terakhir itu untuk banyak membaca, murajaah, mentadabburi ya, bermuhasabah dengan Al-Qur'an. Intinya interaksi Al-Qur'an semakin intensif. Bahkan disebutkan bahwa Rasul kan iktikaf ya, sampai akhir hayatnya beliau iktikaf. Artinya setiap Ramadan sampai akhir hayatnya beliau iktikaf di akhir di 10 terakhir Iya. Ramadan. Nah, di penghujung hayat Rasulullah lebih khususnya pada saat iktikaf beliau sampai disebutkan di dalam riwayat sampai 3 kali didatangin oleh malaikat Jibril. Apa pertemuan apa yang mereka lakukan dalam pertemuan tersebut? Yaitu saling Rasulullah menyetorkan hafalannya, murojaah Iya iya. ya, murojaah. Jadi subhanallah. Jadi malam Lailatul Qadar bagi anak-anakku santri yang menghafal Al-Qur'an, yang sudah banyak hafalannya, gunakan hafalan antum itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara memurojaah lebih sering di malam-malam. Jadi seperti itulah kira-kira kisahnya. Oh, iya sih, Ustaz. Soalnya kan biasanya juga ada kemudahan-kemudahan buat penghafal Al-Qur'an kan, kayak Ya. misalnya masuk universitas itu minimal berapa juz gitu supaya mereka masuk gitu kan, Ya, ya, biar jadi kemudahan. Terus ya, ada juga beasiswa yang untuk orang penghafal ya, Al-Qur'an gitu betul. kan, Ustaz. Ya. Nah, jadi teman-teman sobat DH, intinya kisahnya itu adalah karena diturunkannya Al-Qur'an. Terus tuh kalau kalian juga mungkin bertanya-tanya ya, Ustaz, selain membaca dan menghafal Al-Qur'an, ada nggak sih, Ustaz, amalan-amalan yang paling dianjurkan untuk kita bisa mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Jadi gini, segala aktivitas kebaikan yang kita lakukan pas ketika turunnya Lailatul Qadar itu menjadi utama. Kenapa? Karena malam itu nilainya sama seperti 1000 bulan. Uh, Ya, iya iya iya. artinya pada saat kita melakukan amal kebaikan gitu ya, Ya. itu sama kita melakukan kebaikan sepanjang 83 tahun. Uh, Karena 1000 bulan itu kalau kita bagi 12 bulan akhirnya dapatlah ketemu 83 83 tahun. tahun. Artinya kalau dia sedang sujud waktu itu, otomatis berapa lama dia sujud? 83 tahun. 83 tahun Wow, ya. Kalau dia tilawah gitu kan, baca Quran ya, pas turun Lailatul Qadar berapa lama dia baca Quran? 83 83 tahun. tahun. Banyak orang yang usianya tidak sampai di usia 83 tahun. Ya kan? Iya iya iya. Rata-rata usianya umatnya Nabi Muhammad itu ya 63 60. tahun, 63, 64 sudah banyak bonus lah. Ya, ini 83 tahun. Jadi hal-hal yang apa ya? Amalan ibadah, kebaikan apa saja kalau sudah
dilakukan pada saat turunnya Lailatul Qadar itu menjadi suatu yang utama. Hmm. Karena itu tadi nilainya, kedudukannya sangat luar biasa. Artinya apa? Ya juga harus wanti-wanti, jangan sampai pada saat turunnya Lailatul Qadar kita melakukan Maksiat. kemaksiatan gitu ya. Berarti kalau lagi mencuri, pas waktu malam dia mencuri, turun Lailatul Qadar berarti Itu dia dilipatin sudah nggak? mencuri selama 83 tahun. Tapi tidak seperti itu Oh. yang dipahami. Karena keutamaan Lailatul Qadar itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian memang ada sih lebih spesifik apa yang selayaknya kita lakukan pada saat kita merasa oh ini malam ini Lailatul Qadar. Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu an kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasul mengatakan, banyaklah kamu berdoa dengan mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi bacalah doa itu, Allahumma innaka afuun, ya Allah ya Tuhan kami, engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, fa'fu anni. Ya, Oh, jadi innaka itu afuun tuhibbul afwa, kamu mencintai, kamu suka memberikan maaf, maka ampunilah atau maafkanlah saya. jadi kalau misalnya itu jadi salah satu doa khusus juga ya Ustaz? Ya, jadi kalau kita Oh, jadi merasa, oh ini malam ini saya kok suasana yang tadi kita sebut iya. ya, tenang, angin tidak berkencang, nggak kayak semalam, semalam kan deras banget tuh Iya. angin. Ya, jadi kalau suasana sudah tenang, wah langsung perbanyak tuh baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul Tuhibbul afwa afwa fa'fu fa'fu anni. anni. Iya, iya, iya. Oke Ustaz, kita lanjut. Nah, untuk jadi penutup kita nih Ustaz, ada Hmm, nggak sih Ustaz amanah atau harapan buat Sobat DH yang nonton hmm. supaya mereka nggak menyanyiakan waktu mereka di nanti 10 malam terakhir bulan Ramadan? Ya, baik. Eh, para sobat DH dimanapun berada, eh, pertama mari kita bersyukur ya kepada Allah bahwa kita dipilih menjadi orang-orang yang hidup beramal di bulan Ramadan ini. Banyak sekali orang yang ingin beramal di bulan Ramadan tapi tidak dipertemukan Ramadan, Iya, ataupun mungkin bertemu Ramadan tetapi tidak dimudahkan dalam beramal karena sakit atau apa dan sebagainya. iya, Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, mumpung kita dapat kesempatan di malam-malam terakhir ini ya, 10 malam terakhir, maka sayang sekali kita membiarkan 10 malam terakhir ini berlalu tanpa kita berusaha ya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, beritikaf ya, dianjurkan untuk itikaf di masjid, lebih banyak lagi meluangkan membuka Al-Qur'an ya, dibandingkan dengan membuka Facebook misalnya atau membuka WA ya. oh iya, Ya, jadi lebih banyak membuka Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Jangan kemudian kita menyalahkan, oh itu sering buka HP tuh, bukan sering buka HP terus aja. Ya, jangan-jangan dia baca Qur'annya di HP. iya, Ya, jadi kan jadi artinya kan di HP itu kan banyak tuh ikon-ikon yang bisa kita pencet. Maka utamakan memencet yang berkaitan dengan Al-Qur'an gitu. Atau membaca hadis-hadis ya. iya, Nah, terlebih khusus pesan Ustadz kepada para penghafal Quran ya. Penghafal Quran di sini tidak mesti yang hafalannya 30 juz iya, iya, ya. Bahkan yang kurang dari sejuz pun ya masuk dalam kategori penghafal Al-Qur'an. Maka gunakanlah ya dengan bacaan atau hafalan yang kalian miliki untuk apa? Dipakai untuk sholat qiyamul lail ya. Sehingga akan mudah memperlancar ya, memperlancar bacaan. Dan masya Allah kalau bacaan kita dalam sholat itu bukan itu aja iya, ya kan, akan lebih baik dibandingkan apa maksudnya bacaannya itu ya bermacam-macam gitu ya, ayat-ayat yang lain gitu, bukan hanya ayat-ayat trikul misalnya ya. iya, Ya sholat sholat maghrib trikul, sholat isya
terikul, jangan ya, sholat subuh apalagi ya. Jadi gunakan kesempatan gitu. Dan yang terakhir bagi yang lain yang orang tua dewasa gitu ya, supaya mengajak keluarganya ya, bukan hanya dia tetapi mengajak keluarganya untuk bersama-sama bahkan berlomba-lomba dalam meningkatkan ibadah ya, meningkatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal kebaikan apa aja, khususnya zikir ya, apalagi tilawah ataupun misalnya membaca Al-Qur'an, qiyamul lail, apa namanya, salat tahajud ya, atau tarawih, karena Rasulullah SAW mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama itu artinya kan berdiri. Iya. Dan salat itu dilaksanakan dengan berdiri. Artinya apa? Barang siapa yang salat di bulan Ramadan di malam hari ya, ataupun tapi lebih fokusnya di sini adalah qiyamul lail ya, maka dia mengharapkan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan Lailatul Qadar turun kepadanya, maka efeknya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya apa yang pernah dia lakukan. Dan satu-satunya yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga apa? Dosa kan? Iya, dosa. Dosa. Satu-satunya yang membuat orang terjebloskan ke dalam neraka dosa. Maka kalau ada orang yang tidak punya sama sekali dosa, kira-kira tempatnya di mana? Surga. Apa yang lebih baik dari surga? Gak ada. Nah itu, saya kira itu pesan saya yang terakhir. Oke, buat Sobat DH, ini sebagai pembelajaran kita ya, ilmu buat kita supaya kita tips-tips dari Ustadz Syukur ini diamalin di kehidupan sehari-hari kita, dan juga buat nanti menyambut 10 malam terakhir bulan Ramadan supaya kita dapat keberkahannya malam Lailatul Qadar. Nah, podcast ini juga dibuat Ustadz dengan tujuan itu maksudnya obrolan santai tapi bermanfaat juga buat Sobat DH yang di rumah. Makanya ada episode spesial Ramadan ini. Terima kasih banyak buat Ustadz Syukur yang udah jauh-jauh datang ke Bontang Lestari untuk mengisi podcast ini. Semoga kita semua dapat menyambut 10 malam terakhir bulan Ramadan ini dengan bahagia dan tentunya tidak loyo-loyo gitu lah Ustadz istilahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat Sobat DH, tim kreatif podcast DH yang udah nemenin kita hari ini. Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang artinya itu Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini karena banyak sekali manfaatnya. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dimaksimalin ibadahnya. Saya Muhammad Rifki Atala, mohon maaf kalau ada salah kata, pamit undur diri. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.